Dan bicara teknologi waste to energy atau pengelolaan sampah, memang bukan teknologi yang baru. Selalu ada perkembangan, misalnya bagaimana mengoptimalkan efisiensi, membuat buangannya se-nol mungkin, tapi secara umum ini bukan hal yang sangat baru, karena kalau kita kembali ke diagram konversi energi di sini, sebetulnya yang kita lakukan sama dengan menggunakan bahan bakar yang lain, di mana energi yang terkandung, energi kimia atau yang terkandung di bahan bakar tadi, dalam tanda kutip bahan bakar termasuk sampah, itu diubah menjadi thermal, menjadi energi panas. Kemudian ketika dia digunakan di boiler untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap pertekanan yang mengandung energi kinetik, kemudian memutar turbin, mengubah menjadi energi mekanik, dan memutar rotor generator menghasilkan listrik. Jadi straightforward, tidak ada yang aneh di sini. Dan yang dalam tanda kutip berbeda ya hanya bahan bakarnya kita ganti saja dari bahan bakar fosil atau biomas menjadi sampah. Dan sebagaimana yang lain, prosesnya juga tidak berbeda. Ada boiler, ada steam, uap pertekanan, ada turbin, ada generator. Hanya kembali di sini bahwa yang paling utama adalah kita mengurangi sampah yang sudah kadung terbuang atau terproduksi. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah sesungguhnya satu dari berbagai proses manajemen lah, katakan perlakuan terhadap sampah. Mungkin dia adalah yang biasanya dalam bentuk insinerator dibakar. Tetap ada gas emisi yang dibuang ke lingkungan, tapi kita melihat gambaran keseluruhan ketika kita mengurangi sampah-sampah yang teronggok, yang terbuang begitu saja, yang bisa menjadi bencana untuk lingkungan dalam bentuk pengotoran sungai, misalnya pengotoran tanah dan lain sebagainya. Bisa juga dikelola terlebih dahulu menghasilkan biogas atau sintetik gas, dan gas-gas ini bisa juga dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik misalnya. Dan dengan diagram seperti itu sebetulnya kita tidak, saya suka menggunakan kata ini, tidak terintimidasi dengan gambar-gambar teknis seperti ini, karena kita tahu sebetulnya proses listriknya ya dari generator, yang diputar ya steam turbin dari boiler. Hanya di sini memang kita berbicara bahan bakar yang berbeda-beda. Jadi secara diagram utama sih tidak ada yang berbeda sekali. Bahan bakarnya sampah, ada boiler, ada steam, uap pertekanan, ada turbinnya, ada generator, ada listrik. Hanya proses detailnya tentu saja di residu dari sampah tadi. Jadi misalkan apakah residu sampahnya akan untuk landfilling atau sampah-sampah metal bisa diekstrak lagi untuk digunakan lebih lanjut dan seterusnya. Jadi tidak terlalu jauh berbeda. Kita bisa juga ada reaktor dulu, pemrosesannya sebelum dimanfaatkan untuk misalkan membangkitkan listrik. Ini juga sama, hanya ada proses gasifier di sini, ada sintetik gas yang dihasilkan. Dan jadi sintesis gas yang dihasilkan di sini adalah pembedanya lah katakan. Tapi prosesnya sama. Sintesis gas tadi ya dipakai untuk pembangkit listrik salah satunya. Dan mengingat gas juga bisa mengandung
banyak unsur, memang proses di pengendalian polusi dalam pembangkit listrik tenaga sampah akan lebih hati-hati, akan lebih teliti. Jadi removal dari unsur-unsur tadi, misalnya nitrogen oxide, merkuri dioksin, gas, acid gas, partikulat, dan pembuangan polusi ini memang perlu dikelola dan dikontrol dengan lebih teliti atau dengan teliti. Jadi kalau kita bicara pro kontranya untuk sampah, memang kelebihannya adalah mengurangi sampah yang kalau tidak diolah seperti ini akan berakhir di pembuangan-pembuangan, ditumpuk begitu saja misalnya. Dan secara teori sampahnya ya akan selalu ada selama manusia beraktivitas. Dan sampah ini mungkin kata-kata murah di sini perlu dikasih tanda kutip, bahwa sampah ini bahkan sebenarnya orang membayar untuk membuangnya gitu kan. Jadi bahan bakarnya negatif gitu harganya, karena kita dalam pengelolaan tertentu bisa sangat mungkin ya kita dibayar untuk menerima dalam tanda kutip bahan bakar itu. Dan juga sudah banyak tempat-tempat penampungan sampah sekarang yang sangat banyak sampahnya yang sudah bisa langsung digunakan untuk pembangkit tenaga sampah. Kontranya mungkin harga tentu saja, karena dia relatif lebih mahal untuk dibangun ketika kita tahu kandungan energi sampah itu rendah. Jadi ketika kita bicara kandungan energi rendah ya kita butuh dimensioningnya mungkin yang lebih daripada kalau kandungan energinya itu tinggi. Dan terutama juga pengendalian polusinya akan lebih detail, akan lebih kompleks. Dan itu juga tentu saja akan berpengaruh terhadap harga atau biaya fasilitas pembangunan sampahnya. Itu mungkin pengantar untuk teknologi pengelolaan sampah menjadi energi.